Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Baru tadi saya menyadari bahwa setelah kami melayani di Tangerang Kota ini, baru pertama ini saya berkhotbah di ibadah sore. Berarti masih ada di antara kita belum pas mengenal saya. Karena kesibukan, ya tanpa mengurangi persahabatan, persekutuan kita, bukan berarti saya ya meminggirkan atau tidak mengingat ibadah sore. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan akustik. Jadi ini persembahan khusus. Kita akan membenahi akustik gereja kita ini. Karena menurut keluhan-keluhan, suara di gereja kita ini kurang, kadang nggak bagus, nggak jelas apa yang dikatakan, diucapkan dari depan ini. Sehingga kita perlu mengumpulkan dana karena biaya untuk ke situ lumayan banyak. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan sukacita kita memberikan yang terbaik untuk membenahi akustik kita. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Khotbah di ibadah kita ini yang tertulis dalam Surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang mengatakan seperti ini: di negara ini
banyak orang pintar, orang hebat, tetapi sedikit orang bijaksana. Bahkan banyak orang yang mengatakan pemimpin yang kita butuhkan sekarang bukan yang pintar, tetapi yang bijaksana. Halak kita mengharapkan songon nanidok ni upama. Ijuk di para-para, hotang di parlabian. Nabisuk napunahata, naoto tu hurua gudangan nasoma boto basabata gosona te. Oido te. Ai atong hucap-capur ma asai boto hamu tong basabata. Naoto tu panggadisan. Pada saat orang kita menikahkan anaknya, sering kita dengar Said hatok ma tumubuhon anak nabisuk dohot boru nama mora. Jadi selalu hikmat atau bisuk itu dicantumkan. Itu sebagai doa dan harapan orang tua. Namun masih banyak orang beranggapan bahwa bijaksana itu adalah orang yang pintar dan selalu juara pertama di kelas, di sekolah. Di sekolah mana saja pun dia selalu juara. Atau orang yang selalu tampil di TV, berkata-kata, atau yang banyak menulis di ruang publik atau di media sosial. Dan sangat sering yang bijaksana disamakan dengan sederetan gelar akademis atau gelar lainnya. Padahal saudara-saudaraku, pintar dan bijak adalah dua hal yang berbeda. Orang yang pintar itu selalu mengandalkan dan percaya hanya kepada kemampuan rasionalitasnya, sehingga cepat memberikan reaksi terhadap segala sesuatu. Sementara orang yang bijaksana mengambil keputusan melalui pemikiran yang sangat matang, melihat segala sesuatu dari skop yang lebih luas, memperhitungkan segala akibat, untung dan rugi. Sehingga orang yang bijaksana itu terkesan lambat, tetapi keputusannya itu tetap benar dan baik bagi semua orang. Orang bijak itu selalu rendah hati, tidak pernah merasa dirinya yang paling benar dan yang paling hebat. Sehingga orang yang bijaksana itu mau berbeda pendapat dan mau terbuka terhadap pemikiran dan pendapat orang lain. Dang holan ikut saya nidokna nasitong. Dia mendengar pendapat orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang orang bijaksana. Penulis surat Yakobus ini mengingatkan penerima surat ini bahwa sangat sering orang mengklaim dirinya orang bijaksana. Memang itu tidak salah. Tetapi penulis surat ini
mau mengatakan kepada saudara-saudara, kepada kita, mengatakan, aku adalah orang yang bijaksana. Boleh saja. Aku adalah orang yang bijak. Tidak salah mengatakan itu. Tapi tunggu dulu. Buktikanlah. Bagaimana cara membuktikan? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ada dua hikmat atau kebijaksanaan, yaitu hikmat yang berasal dari atas, maksudnya dari Allah, dan hikmat yang berasal dari dunia atau dari setan-setan. Lalu bagaimana membenarkan yang dua ini? Sangat gampang tadi, mudah saja. Kata penulis surat Yakobus ini yaitu, buktikan dalam perilakumu sehari-hari, buktikan dalam karakter hidupmu sehari-hari. Murah kan? Nang buihulak kata, aku adalah yang bijaksana, buktikan. Dalam perilaku sehari-hari itulah membuktikan apakah kita orang yang bijaksana atau tidak. Saudaraku, mari kita telah lebih lanjut surat Yakobus ini. Yang pertama, cara hidup orang yang tidak bijaksana. Menurut Yakobus ini di ayat 13 sampai ayat 16. Didaftarkanlah cara hidup orang-orang yang tidak bijaksana. Satu, iri hati. Orang ini selalu cemburu. Dia selalu susah melihat orang senang dan senang melihat orang SMS. Ya orang dibagi hamui. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Selalu curiga, selalu negatif thinking tentang orang-orang lain, sehingga menimbulkan perselisihan dan kekacauan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, karena iri hatilah Kain membunuh adiknya Habil. Itu dampak daripada iri hati. Karena iri hati jugalah maka saudara-saudara Yusuf menjual adiknya Yusuf dan ingin membunuhnya. Bagi orang Batak juga ada perumpamaan yang disebut dengan hotel, ya, itu akibat iri. Hosom teal late, itu buah daripada iri. Itu nomor satu, iri hati. Yang kedua, selalu mementingkan diri sendiri. Itulah buah kebijaksanaan yang datang dari dunia ini. Sehingga dia mau mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Tidak mau berbagi, tidak mau mengasihi sesamanya. Termasuk orang-orang yang memprovokasi atau provokator, yang mengadu domba orang lain supaya dia mengeruk keuntungan dari kekacauan itu. Yang ketiga, memegahkan diri, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain,
dan tidak merendahkan diri. Yang keempat, suka berbohong, margabus, melawan kebenaran. Dia berlagak benar, padahal itu adalah bohong belaka. Nah, memang dia pandai meyakinkan orang, tapi itu adalah kebohongan. Hal-hal inilah yang menimbulkan kekacauan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan. Itulah hasil dari hikmat duniawi yang memuaskan hasrat-hasrat duniawi atau pasobutagas hagiyot ni dagingna. Hikmat seperti inilah yang disebut berasal dari setan yang melawan kebenaran Allah. Mereka sering tampil memukau, meyakinkan, tetapi mereka adalah musang berbulu ayam yang mau memangsa sesamanya. Mereka adalah setan berwajah malaikat, berengok kirana mangurupi halak, hape sakakna asa dipuji halak bibana. Gak murni. Mangurupi napogos hape hanya mencari popularitas untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar membuang sifat seperti itu. Itulah yang pertama yang kita lihat dari kitab Joshua Yakobus ini. Yang kedua, hikmat yang berasal dari Tuhan. Dalam pasal 2 ayat 17 sampai ayat 18, pasal 3 ayat 17 sampai 18. Inilah hikmat yang benar-benar lahir dari takut akan Tuhan, atau hikmat yang datang dari atas. Yang pertama, lemah lembut. Berani mengatakan yang benar di waktu yang tepat. Bukan didorong emosi. Tidak kasar. Tidak membabi buta. Tetapi dengan hati yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak marah. Kita ingat dulu Yesus pernah marah ketika itu di bait suci yang dijadikan para Farisi, bait suci itu sarang penyamun. Yesus membuang meja-meja, kursi-kursi orang-orang yang menerima persembahan-persembahan. Jadi Yesus juga pernah marah. Tepat pada saat yang tepat. Lemah lembut bukan berarti tidak marah. Tapi orang yang lemah lembut itu tahu kapan dia marah, kapan tidak boleh marah, dan dia marah bukan karena didorong kebencian. Bukan untuk mempermalukan orang lain. Mau marah tapi mampu menguasai dirinya. Dan asal marsal puak kata. Budang gotik kimuruk olo marsal puak kata. Tapi orang yang bijaksana, yang menerima kebijakan dari Tuhan, mampu menguasai dirinya walaupun dia marah. Yang kedua, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang sensitif, peka, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada orang-orang lemah.
mau berempati, mau menempatkan dirinya pada orang lain dan merasakan perasaan orang lain. Selalu menginginkan kedamaian. Dimanapun dia, kapanpun, dalam situasi apapun, dia selalu berusaha menciptakan kedamaian. Dia selalu menjadikan dirinya teladan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, punguan-punguan marga, dan juga di tempat pekerjaannya. Orang yang lemah lembut dan bijaksana seperti ini mudah mengampuni, tidak mau mendendam, tidak mau mengadu domba, pabada-badahon, tidak mau memberitakan berita bohong yang menciptakan kegaduhan. Dan yang ketiga, orang yang menerima kebijaksanaan dari Tuhan, kebijaksanaannya itu murni. Tidak ada intrik, tidak ada udang di balik batu, tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada motif yang salah. Tetapi dia seorang peramah. Tadi jelas disebutkan, tidak mau membalas yang jahat, dibalas dengan kejahatan, tidak mau. Najat, alali najat, dangolo. Tetapi mau mengampuni. Sama seperti Yesus yang walaupun ada kesempatan untuk membalas orang-orang yang menyalibkan, yang menyiksa dia, tetapi justru dia mengampuni mereka. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Tadi nomor 3 ya. Nomor 4. Tidak mau memaksakan kehendaknya. Tidak membenci orang yang berbeda pendapat dengannya. Dia selalu memikirkan keperluan orang lain. Tidak mau memperalat orang lain untuk mengangkat harkatnya, untuk mengangkat popularitasnya. Tidak mau. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita dipimpin orang yang bijaksana yang berasal dari Tuhan, bolehlah kita bayangkan, pasti hasilnya adalah kedamaian. Semuanya akan penuh kedamaian, dan kedamaian itulah yang memberikan kita sukacita, ketenangan, kenyamanan, dan ketenteraman. Untuk itulah kita terus-menerus mengasah kepintaran, kepandaian, kecerdasan kita. Tetapi ingat, itu tidaklah cukup. Kecerdasan intelektual itu harus dibarengi kecerdasan emosional dan spiritual yang lahir dari takut akan Tuhan. Ingat, Amangenang yang menjadi sukses, menjadi bahagia, menjadi penuh sukacita adalah kecerdasan intelektual itu harus dibalut emosional dan kecerdasan spiritual. Itulah orang-orang yang bijaksana. Marilah kita membangun diri kita. Pertama, diri kita, anak-anak kita, karakter keturunan kita sebagai generasi penerus, agar mereka menjadi orang-orang yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Kalau kita tiba untuk memilih pemimpin kita, Amangenang,
Janganlah memilih orang-orang yang karena kampanye dah. Jangan memilih orang-orang yang hanya pintar berkata-kata untuk menghipnotis orang. Yang hanya pintar berkata-kata, tetapi teliti dan lihatlah dari karakter dan perilaku sehari-harinya. Unak kola siak kata ana bagi hamu. Alai teliti isedui. Wahado pangalahoninya. Kehadiran orang yang bijaksana, yang berhikmat dari Tuhan, itulah yang membuat hidup kita menjadi tenang, nyaman, penuh sukacita dan penuh damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.